Oke, sekarang mungkin ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Pak Freddy oleh Bung Andi AMR. Oke, Bung Andi, kira-kira apa yang akan ditanyakan ke Pak Freddy? Iya, Silakan. saya simpel aja pertanyaannya, ya terkait tuntutan JPO, yang mana JPO menuntut, ya dalam tuntutan. Untuk para YouTuber, jangan lupa subscribe di channel ini. Jangan lupa klik lonceng ini. Oke, thank you. Undang-undang perdagangan hanya berbicara pada sistem piramida, bukan kepada hal-hal lain. Sistem piramida itu berarti dia akan menyangkut struktur, otomatis akan berpengaruh kepada manajemen. Sehingga jika 105 dinyatakan terpenuhi, otomatis Pak Suhanda dan CS masuk ikut bersalah. Kontradiksinya adalah semua barang bukti yang dikembalikan ke PT kemudian akan diperintahkan dikembalikan di PT untuk dijual dan diserahkan kepada membernya secara proporsional. Di samping itu ada beberapa barang bukti yang menjadi lampiran berkas perkara. Tentu saya sebagai orang yang memahami hukum lah paling sedikit akan bingung dengan penerapan tuntutan seperti ini. Ketika owner Pak Sanjay kemudian dinyatakan bersalah, otomatis Suhanda CS juga dinyatakan bersalah. Siapa yang mengelola reward ini? Siapa yang harus menjual reward? Siapa yang harus membagikan reward ini kepada member-membernya sekarang? Ini siapa? Ini satu hal yang kontradiksi sebetulnya. Iya. Namun demikian, hakim pasti akan melihat secara jernih dan hakim pasti jeli dalam mengambil keputusan. Tidak serta-merta hakim hanya berlandaskan atas tuntutan daripada penuntut umum. Dalam data dan fakta persidangan juga terbukti bahwa unsur-unsur penggunaan sistem piramida itu tidak terpenuhi karena ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi. Jadi bagaimanapun juga yakinlah kita para member yakin-yakinnya bahwa putusan besok kita sama-sama berdoa dan mengharapkan hakim menerapkan 191 ayat 2. Saya kira demikian. Nah, oke, berarti ada, seperti kita tahu, ada beberapa oknum yang mengaku sebagai member yang mungkin saja mau memanfaatkan tuntutan kontradiktif dari tuntutan jaksa penuntut umum ini, Pak. Seperti beberapa orang yang udah datang ke Surabaya, kemudian men-share di grup-grup bahwa mereka sudah mendapat bocoran dari pihak aparat Polda ataupun kejaksaan bahwa mereka mengetahui bagaimana hakim akan memutuskan besok hari. Bagaimana pendapat Pak Freddy? Waduh, itu udah kena kode etik nanti hakimnya kalau memang bocor bisa sampai bocor begitu. Jadi lucu ya, Pak? Bocor sampai ke ini. Saya percaya dengan Bapak Hakim Yohanes Moni ini. Dia adalah hakim yang idealis, dan dia adalah hakim yang benar-benar loyalis terhadap pekerjaannya. Dan dia tegas punya sikap. Kita bisa lihat sama-sama pada saat di persidangan. Dia tegas. Betul. Dan dia tidak mudah diintervensi, baik oleh pimpinannya sendiri. Nah, kita percaya bahwa hakim akan memberikan atau memutuskan yang terbaik berdasarkan
ilmu yang dimilikinya, berdasarkan apa yang diamatinya di dalam ruang persidangan, baik dari data maupun fakta di persidangan, baik dari keterangan saksi ataupun keterangan terdakwa ataupun keterangan saksi ahli. Saya kira kita percaya penuh lah sama hakim. Nah, kepada teman-teman member yang mungkin juga member dalam tanda kutip yang kemudian notabene selalu menyudutkan, saya kira itu hak mereka lah. Itu memang setiap orang memiliki hak hukum. Kalau mereka merasa tidak puas, mereka silahkan buktikan saja bahwa semua itu memang seperti apa dugaan mereka. Sebab kalau tidak, itu akan berbahaya bagi mereka sendiri, apalagi mereka sudah men-share pernyataan tersebut ke publik. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi mohon ya, kita bijak dan hati-hati, kita cerdas dalam menyikapi sehingga kita bisa mengerem lah. Jangan sampai menjadi apa yang kita lontarkan berbalik jadi diri kita sendiri. Jadi klaim-klaim yang mengatakan bahwa mereka sudah mendapat bocoran dari jaksa ataupun kepolisian itu terdengar lucu ya Pak sebenarnya ya. Bahkan jaksa sendiri pun sebenarnya nggak akan tahu ya, bukan cuma putusan hakim seperti apa ya kan? Iya. Jadi ya kita rasa klaim-klaim seperti itu cuma ingin mempengaruhi member lah. Member, suasana hati member, ingin menggoyahkan bahwa mereka lebih tahu, ya kan, daripada apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi seakan-akan kalau prediksi saya seandainya mereka berbicara bahwa dugaan kami ya bahwa besok itu hakim akan memutus bersalah, oke aja karena dugaan. Demikian juga dengan saya, dugaan saya hakim akan menggunakan pasal 191 ayat 2. Itu dugaan saya. Tapi kalau diklaim sudah pasti itu sangat berbahaya. Iya betul. Begitu. Oke, ini pesan terakhir nih Pak Freddy untuk semua member menjelang besok kita dengarkan persidangan. Kira-kira apa yang mau disampaikan nih Pak? Baik, untuk member yang menonton ini, mendengarkan ini, yakin, percaya, berdoa. Amin. Dan kita mantapkan, kita percayakan bahwa majelis hakim yang diketahui oleh Bapak Yohanes Hamoni ini akan memberikan putusan yang terbaik, yang seadil-adilnya untuk Memiles dan para membernya, sesuai dengan harapan kita semua. Memiles menang, semua member tanpa kecuali akan ikut senang. Demikian juga mereka yang menghujat pastinya karena mereka juga member. Iya betul. Jadi kita di sini tidak memilah, tapi semua bergantung lagi kembali kepada ownernya. Saya kira demikian. Oke, terima kasih banyak Pak Freddy. Baik, terima kasih kembali. Ya, Bang Andi, ada yang perlu disampaikan untuk member nih? Itu saja. Terima kasih untuk Bapak Freddy yang mana sudah mengedukasi kami di detik-detik terakhir, dan dalam edukasinya saya pribadi menilai bahwa keputusan besok adalah kemenangan Memiles. Keputusan besok adalah keputusan yang benar. Keputusan besok adalah keputusan yang seadil-adilnya tanpa memperhitungkan citra ataupun apa yang namanya, tapi memperhitungkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima Pancasila. Terima kasih. Terima kasih. Makan dulu buat ya. Oke, demikian teman-teman, kita udah dengar edukasi dari Pak Freddy dan dari Bung Andi. Semakin membuat kita optimis ya akan keputusan besok. Oke, tetap semangat teman-teman. Memiles bangkit.